Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya berbagi mengenai kumpulan file template yang baru baru saya buat minggu lalu teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah merubah sedikit modifikasi dari file-file yang lama, dan video ini khusus kita dedikasikan untuk seluruh pejabat penandatangan kontrak di seluruh Indonesia, entah itu KPA, entah itu PPK, atau bahkan itu mungkin seorang pengguna anggaran sekalipun. Jelas video ini kita dedikasikan untuk seluruh pejabat penandatangan kontrak di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, di mana video ini akan berisi kumpulan file-file kerja untuk pelaksanaan awal kontrak, dan sekaligus nanti pengendaliannya. Ada dokumen kerja yang akan dibagi pada video ini, dan insya Allah ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Silahkan nanti tinggal dimodifikasi, tinggal disesuaikan dengan strategi yang Anda gunakan selaku pejabat penandatangan kontrak demi tercapainya value for money sesuai tujuan pengadaan yang diatur di Perpres 16 2018 dan perubahannya di Perpres 12 tahun 2021. Baik, Bapak Ibu, bagi yang belum mengenal, izinkan memperkenalkan diri sekilas. Bapak Ibu, saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa Alimadia di BMKG, Bapak Ibu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Saya juga alhamdulillah dipercaya sebagai, pada saat beberapa bulan yang lalu anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 ini, dan salah satunya adalah Perlem 12 ini yang akan kita bahas ini, Bapak Ibu. Kemudian saya juga ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Saya juga penulis buku pengadaan barang jasa ini, Bapak Ibu buku-buku saya sudah ada di sini dan di online shop banyak. Nanti link kalau Anda mau beli buku-buku saya, linknya ada di deskripsi video juga. Dan kemudian saya juga fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, juga selaku Probity Advisor LKPP dan sebagai Pokja Tender Internasional. Ini Bapak Ibu, izinkan saya menunjukkan ini adalah sertifikasi fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan. Nah, dalam rangka menjalankan amanah atas sertifikat fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan ini, Bapak Ibu, salah satu inilah Bapak Ibu, saya membuat video ini adalah untuk dalam rangka menjalankan amanah karena fasilitator kehormatan itu tentunya tidak mudah. Itu adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file ini di dalam deskripsi video ya. Dalam deskripsi video Anda akan mendapatkan file ini, Pak. Nah, ini dia. Ini sudah lengkap dengan program itu, dan ini ada 12 file yang dapat Anda gunakan dalam rangka pelaksanaan kontrak. Selain dengan rumusan-rumusan kurva S, kurva A, dan berbagai macam hitungan-hitungan yang lainnya yang biasa Anda gunakan, ini file ini Anda bisa gunakan. Dan ini adalah sesuai, sekali lagi Bapak Ibu, sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi ini adalah sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi jalankan Bapak Ibu, saran saya jalankan. Entah kegiatannya bisa digabungkan dua kegiatan menjadi satu kegiatan atau bagaimanapun. Saran saya Bapak Ibu, untuk akuntabilitas audit setidaknya minimal jalankan semua yang ada di peraturan LKPP 12 ini. Karena kalau Anda jalankan, setidaknya ini menjadi salah satu strategi mitigasi yang sangat bagus, Bapak Ibu. Strategi mitigasi yang sangat bagus dan akan meminimalisir tingkat kegagalan kontrak, Bapak Ibu. Ada orang masih pertanyaan, misalnya lebih penting penyedia yang bagus, tapi kalau dikendalikan dengan tidak bagus akan menghasilkan hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Cenderung one prestasi malah. Tapi sebaliknya, penyedia yang blow on sekalipun, Bapak Ibu, penyedia yang benar-benar cenderung mengecewakan tapi dengan cara pengendalian kita yang akan kita tujukan ini, insya Allah dia akan terpejut, karena pada prinsipnya tidak ada
satupun pelaku usaha di Indonesia yang ingin bermasalah. Tidak ada, Bapak Ibu. Semua pelaku usaha itu pasti ingin berhasil, ya, seperti itu. Nah, ini langsung ke sini saja, Bapak Ibu. Oke. Jadi tahapan awal pelaksanaan kontrak ini untuk seluruh jenis pengadaan, ya Bapak Ibu, ya, baik pekerjaan konstruksi maupun untuk konstruksi maupun yang non konstruksi, insya Allah sama. Hanya beda nanti sedikit kata aja, nanti saya tunjukkan. Tapi prinsipnya sama, Bapak Ibu. Tahapannya seperti ini. Setelah pejabat pengadaan, ya. Setelah pejabat pengadaan dan pokja pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada PPK, pejabat penandatangan kontrak, maka lakukanlah langkah-langkah berikut ini, Bapak Ibu. Langkah-langkahnya adalah pertama, review laporan pemilihan. Nah, ini ada di sini ya, Bapak Ibu, ya. Tahapannya ada di sini. Ini bukan kata Agus Arif, tapi ini memang benar-benar ada di Perlem 12. Ya, ini saya cuplik dari lampiran 2. Ini untuk yang konstruksi. Kemudian untuk yang non konstruksi, saya buka ya. Non konstruksi tidak jauh berbeda, Bapak Ibu. Non konstruksi ini lampiran 1 ya. Saya cuplik. Kita lihat. Nah, A sampai U urutannya terutama adalah A sampai K ini. A sampai K atau A sampai J ya, mobilisasi lah ya. Ya, ini kemudian ini untuk yang non konstruksi. Kemudian yang konstruksi ya, saya sudah cuplik di ya, A sampai J juga ya, A sampai J. Jadi review laporan pemilihan sampai mobilisasi ini adalah langkah-langkah awal kontrak, dan ini sudah kita siapkan template-nya untuk Anda, Bapak Ibu, spesial untuk seluruh kawan-kawanku pejabat penandatangan kontrak di seluruh Indonesia. Sudah kita siapkan, silahkan Anda modifikasi nanti. Kita lihat satu persatu. Langkahnya adalah seperti ini mudahnya. Pertama adalah review laporan pemilihan, kemudian lakukan SPWBJ, kemudian lakukan rapat persiapan penandatangan kontrak, kemudian lakukanlah penandatangan kontrak. Setelah itu adalah rapat persiapan pelaksanaan kontrak, penyusunan program mutu, atau kalau konstruksi adalah RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi ya, kalau konstruksi ya. Kemudian SPMK atau SPP ya, atau SPP bisa ketik langsung ya. Bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kalau jasa namanya adalah SPMK, surat perintah mulai kerja. Jadi untuk jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, pokoknya jasa, itu namanya SPMK. Nah, SPP itu hanya untuk pengadaan barang. SPP hanya untuk pengadaan barang. Kepanjangan dari surat perintah pengiriman. Surat perintah pengiriman. Dulu namanya surat pesanan. Ini supaya membedakan surat pesanan yang digunakan di e-purchasing ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ini ya, penyerahan lokasi kerja, kemudian SPMK, SPP, penyerahan program mutu, dalam persiapan pelaksanaan kontrak dan mobilisasi. Ya, insya Allah ini sama dengan ini ya, sama dengan tadi ini. Jadi ini penandatangan kontrak, penyerahan lokasi kerja dan personel, SPMK atau SPP. Ini ya. Jadi kita ulangi, review laporan pemilihan, SPWBJ, rapat persiapan penandatangan kontrak, penandatangan kontrak, penyerahan lokasi kerja dan personel, SPMK atau SPP, penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dan mobilisasi, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau misalkan ada orang konsultasi yang mengeluhkan, Pak, penyedia saya one prestasi, Pak, kontrak saya gagal, kontrak saya pemutusan kontrak dan sebagainya. Pertanyaan awal saya adalah ini, Bapak Ibu, apakah tahap ini ada yang terlewatkan belum? Insya Allah kalau dokumen-dokumen ini tidak ada yang terlewatkan, itu akan berbeda, Bapak Ibu. Nanti ada alat kontrol yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mitigasi. Pak, kok banyak sekali rapatnya? Nah, gak usah khawatir, Anda bisa gabungkan beberapa rapat, beberapa meeting-meeting ini menjadi satu kegiatan. Ya, nanti kita lihat. Saya yakin Anda yang jauh lebih pengalaman akan tahu mana yang bisa digabung, mana yang memang disendirikan. Nah, Anda lihat, Anda bisa diringkes lah ya,
seperti itu. Jadi tidak, yang penting adalah kegiatannya ada. Jadi yang penting adalah kegiatannya ada, ya seperti itu. Nah kita lihat Bapak Ibu. Pertama adalah review laporan pemilihan. Nah ini ada file-filenya ya. Undangan review biasa Bapak Ibu ya. Saya tidak buka semua ya. Undangan review biasa, undangan review laporan pemilihan ini bisa mengundang Pokja juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya jadi ini adalah review dengan mengundang seperti itu. Jadi ini yang mengundang siapa? Yang mengundang adalah pejabat penandatangan kontrak. Yang diundang adalah tentunya adalah penyedianya yang sudah ditetapkan pemenang. Jadi review laporan pemilihan dilakukan sebelum SPPBJ. Review laporan pemilihan dilakukan sebelum SPPBJ. Oke. Ya seperti itu laporan. Review sudah ya, ini daftar undangan, nama penyedia, Pokja pemilihan APID. Ya, ini ya. Seperti itu ya. Kemudian berita acara review. Nah, kalau depannya Mas standar ya. Nah, yang perlu kita bicarakan di sini yang ingin saya sharingkan itu agenda meetingnya ngapain aja, Pak. Nah, ini dia. Agenda meetingnya ini yang membedakan antara satu rapat dengan rapat yang lain, Bapak Ibu. Agenda meetingnya. Ya, kalau review laporan pemilihan pada prinsipnya adalah ini. Yang direview adalah tentunya proses pemilihan penyedia atau yang direview adalah kemampuan penyedianya. Jadi ini ya, jaminan pelaksanaan ya. Kemudian nilai jaminan berapa, penerbitnya siapa, ditanya lebih awal Bapak Ibu. Ya, kita tanya dulu. Ini belum SPPBJ ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita ngecek kelengkapan administrasi kontraknya. Ya. Orang nanya, Pak, ini buat apa, Pak? Ya, ini mengecek kecakapan ya. Mengecek kecakapan dia dalam penandatangan kontrak Bapak Ibu. Karena bisa jadi dia tidak ada masalah dengan pengadaan ya, tidak blacklist, tapi rekening gironya diblokir Bank Indonesia. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Ya, saya ada ngalami seperti itu ya. Ada ngalami seperti itu. Ya, dia nggak di blacklist, tapi rekening giro dia bermasalah sehingga kemungkinan tidak bisa didaftarkan di KPPN. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu diklarifikasi Bapak Ibu, karena ini menyangkut kemampuan penyedia bukan saja untuk menjalankan kontrak, tapi dalam rangka menandatangani kontrak. Jadi kalau dia belum cakap, gimana menandatangan, Pak? Ya, ini dicek Bapak Ibu ya, seperti ini. Dokumen isi nusa, ini memenang PPK kemampuan. Kemudian ini pertanyaan intinya di sini Bapak Ibu. Dan ini silahkan mau dikembangkan, tapi ya nggak usah terlalu dalam-dalam juga Pak ya. Jadi artinya jangan sampai Anda menggunakan ini untuk mencari-cari alasan mentang-mentang penyedianya dalam tanda kutip bukan jagoan Anda. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya terus terang saja Bapak Ibu di sini. Ya, karena ini memang ada hal-hal yang justru dimanfaatkan untuk itu. Wah, ini calon pemenangnya bukan jagoan saya ini. Pertanyaannya sudah, pertanyaannya aneh-aneh ya. Seperti jangan Bapak Ibu ya, kita niatnya baik. Bapak Ibu, kita jalankan sesuai dengan ketentuan aja. Tanyakan saja seperti ini. Saya yakin penyedia itu ditanya apakah seluruh isi dokumen penawaran yang sudah diluluskan masih tetap berlaku dan berkomitmen seperti pada saat tender atau seleksi misalnya. Itu. Nah, dia akan merespon. Kemudian tanyakan jadwalnya. Komitmen nggak jadwalnya ini? Apalagi kalau ini semester 2 nih. Wah, ini wajib, Pak. Wajib ditanya jadwalnya, sanggup nggak Bapak? Pak, jangan maksa Pak ya. Kalau sekiranya nggak sanggup, silahkan Pak. Kita nggak apa-apa. Ya. Misalnya Bapak bisa menyampaikan alasan bisa saya terima, tidak apa-apa. Misalnya seperti itu. Ya, daripada nanti sudah di SPPBJ, kontrak, malah Dewan Administrasi, buang-buang waktu kita Bapak Ibu. Tanyakan jadwalnya. Kemudian kalau dia mundur, tanyakan Bapak Ibu alasannya apa. Kemudian apabila pemenang pemilihan calon mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK sebelum penerbitan SPPBJ atau sebelum tanda kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka calon penyedia diberi sanksi daftar hitam sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya, jaminan penawarannya dicairkan seperti itu. Ya. Kemudian bagian kesimpulan nih, PPK dan calon penyedia telah melakukan berbagai macam klarifikasi yang bertujuan meyakinkan PPK
terkait kemampuan calon penyedia dalam melakukan kontrak. Setelah dilakukan beberapa klarifikasi, maka diambil kesimpulan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwa PPK menyimpulkan bahwa calon penyedia dinyatakan mampu untuk melaksanakan kontrak dan akan dikeluarkan segera SPP biji. Nah, gitu. Atau pilihan yang kedua nih, calon penyedia menyatakan mengundurkan diri sebagai pemenang tender dengan alasan bla bla bla. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan berita-acara ini merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak. Ya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, dokumen-dokumen. Ini baru yang pertama ya. Bapak Ibu, dan ini adalah filter terakhir sebelum di SPPBJ. Bapak Ibu, filter terakhir sebelum di SPPBJ. Ini penting Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kalau sekiranya tidak terlalu penting-penting amat lah ya ditanyakan tentang kemampuan, tidak usah terlalu mengada-ada Bapak Ibu. Yang penting adalah prosedurnya dijalankan. Yang penting itu prosedurnya dijalankan ya. Kemudian berikutnya apa nih? Berikutnya selanjutnya SPBJ kita nggak bahas ya. Setelah SPBJ kita ke file nomor 3, yaitu undangan rapat persiapan penandatangan kontrak. Rapat persiapan penandatangan kontrak. Nah ini ya, rapat persiapan penandatangan kontrak ini sehubungan dengan paket bla 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 sesuai SWBJ nomor bla bla bla. Maka dengan ini sesuai peraturan 12 mengundang untuk rapat persiapan penandatangan kontrak. Ya, siapa yang diundang di sini? Agenda rapatnya ini Bapak Ibu. Ada 10 agenda di sini yang akan kita bahas nanti. Kita di formatnya langsung ya, rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah ini ya, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak. Bahasa Inggrisnya apa? Ya silahkan lah ya, saya tidak terlalu memikirkan ini bahasa Inggrisnya apa. Pak, ini apakah sama dengan PAM? Bukannya PAM sudah dihapus. Nah Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu memikirkan ini PAM atau bukan PAM. Yang penting ini ada di Perlem LKPP 12 2021, jalankan aja gitu ya, jalankan aja. Ini agenda-agendanya Bapak Ibu ya. Pak, ini agendanya ngambil dari mana? Ngambil dari Perlem 12. Kalau tidak percaya cek sendiri ya, gitu ya. Ada di ini. Jadi ini adalah interpretasi saya Bapak Ibu atas Perlem 12 seluruhnya. Gitu ya. Apa aja agendanya di sini? Nah, ini agendanya adalah finalisasi rancangan kontrak. Yang perlu kita tekankan di sini, ini hanya sebatas finalisasi redaksional dan isian identitas para pihak. Jadi jangan sampai merubah substansi rancangan kontrak, karena itu akan menjadi kasus nantinya di belakang. Misal awalnya Anda terapkan uang muka, tapi ternyata Anda tidak terapkan uang muka pada saat menandatangani kontrak. Nah itu Anda curang Bapak Ibu ya, awalnya 3 termin tapi dibuat jadi 5 termin. Jangan Bapak Ibu. Atau malah terminnya cuma 2 misalnya ya, sebenarnya jangan. Itu substansial sekali. Jadi hanya sebatas ini, redaksional dan isian identitas para pihak gitu ya. Kemudian apa? Perubahan jangka waktu pelaksanaan, dikarenakan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran, ini dibahas. Kemudian rencana penandatanganan kontrak, mau tandatangani kontrak kapan ya, ini bisa dilakukan langsung sesaat menjelang penandatanganan kontrak, bisa Bapak Ibu ya, bisa. Atau digabung tadi dengan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ini Anda mau gabung ya, Anda mau gabung file-file ini, maka agenda rapatnya gabung juga ya. Jadi tidak masalah, yang penting dengan menggabungkan itu adalah dianggap semua prosedur sudah dijalankan dan agendanya juga digabung. Jangan menggabung tapi agendanya tidak digabung, karena masing-masing agenda rapat ini sudah diatur di Perlem 12 ya. Jadi rencana dengan kontrak kapan, kemudian dokumen kontrak dan kelengkapannya gimana, dicek. Kelengkapan rencana keselamatan konstruksinya, RKK-nya. Nah ini khusus untuk yang pekerjaan konstruksi. Nah ini kelengkapannya kan tuh disampaikan ya. Apalagi kalau yang SMKK-nya tidak lengkap isiannya, hanya ngisi gelondongan aja penerapan SMKK. Nah rinciannya disampaikan di sini lah ya, diminta di sini. Ya. Atau nanti di kontrak, tapi sebaiknya di sinilah ya. Ya ini karena ini diatur di Perlem 12 ya Bapak Ibu, kelengkapan rencana keselamatan konstruksi itu dimintai di sini. Kemudian jaminan pelaksanaan, ini ya, jaminan pelaksanaan
Dan ini diamanahkan di Perlem 12 bahwa PPK harus melakukan verifikasi tertulis dari penerbit jaminan. Jadi ini Bapak Ibu, verifikasi tertulis. Jangan langsung main terima aja. Ini sudah diamanahkan Bapak Ibu di Perlem 12 ya. Kemudian asuransi jika ada, kemudian rencana pemberdayaan tenaga praktik kalau ini khusus pekerjaan kompleks saja Bapak ya. Jaminan uang muka, klarifikasi dan konfirmasi dokumen penawaran ya, dikonfirmasi kembali. Kemudian ini terkait dengan pengunduran diri ya, terkait dengan kalau sedang proses revisi atau DP-nya belum ditetapkan. Ini termasuk kalau sedang proses revisi juga termasuk ini Bapak Ibu ya. Jadi dicek fakta faktanya bagaimana, anggaran tersedia atau anggaran tersedia tapi kurang dari nilai kontrak ya, seperti itu. Nah, penandatangan kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia. Jika penambahan anggaran melalui revisi tidak tercapai, maka SPJ dibatalkan dan kepada calon penyedia tidak diberikan ganti rugi. Ini penting dibahas Bapak Ibu ya. Kalau ternyata Pak duitnya rawono Pak, kena refocusing nih Pak, ya sudahlah ya, nasib ya. Kalau berkurang dibalikan ke Pokja lagi untuk dilakukan negosiasi sesuai Perlem 12 ya. Nah ini kalau yang mundur tadi sama dengan tadi ya, kalau yang mundur begini. Nah ini kemudian ini kotak khusus untuk yang kompleks ya, khusus pekerjaan kompleks, rekomendasi ahli kontrak jasa konstruksi. Tuangkan di sini pendapatnya Bapak Ibu, tuangkan di sini, penting didokumentasikan, diberita acarakan ya oleh siapa dan bagaimana. Nah kemudian kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan, PPK mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa penyedia memenuhi atau tidak memenuhi seluruh ketentuan dalam rapat persiapan. Dalam hal proses pemilihan menggunakan jaminan penawaran, maka disinilah Bapak Ibu PPK setelah PPK menerima jaminan pelaksanaan sah dan diterima, Pokja langsung mengembalikan jaminan penawaran. Jangan sampai enggak ya, jangan sampai enggak. Ini sering malah terjadi, ini enggak dibalik-balikin gitu ya. Dibalikannya nunggu ditagih, enggak Bapak Ibu, enggak usah nunggu ditagih. Di Perlem 12 sudah diamanahkan. Jika PPK sudah menerima jaminan pelaksanaan yang sah dan diterima, sudah ada verifikasi tertulis, maka pada saat itu juga langsung jadi tuker-tukeran gitu ya. Jadi jaminan penawaran ini kalau memang yang konstruksi yang di atas 10 miliar itu ya jangan diserahkan sebelum PPK menerima jaminan pelaksanaan ya. Kemudian PPK dan penyedia bersepakat untuk tidak mengubah substansi hasil pemilihan penyedia sampai dengan penandatangan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Ini ada di Perlem 12, silakan dibaca Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil dari sebelum. Jadi substansi hasil pemilihan tidak boleh dirubah. Dirubah ini pasti kasus hukum Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, tanda tangan dan pastikan setiap tanda tangan Bapak Ibu ada tim ahli, ada fungsional BBJ. Bapak Ibu para pejabat menandatangani kontrak, ya saya menghimbau fungsikan ini Bapak Ibu. Ya, jadi fungsional BBJ bukan hanya tukang tender atau tukang pengadaan langsung ya, tapi mereka fungsikan juga di kontrak. Yang penting adalah Anda fungsikan bukan pada paket yang dia tenderkan. Itu aja kuncinya. Sesuai dengan Perlem 10 ya, UKWBJ. Konflik kepentingannya di situ, selebihnya tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya, oke. Ini file nomor 4. Kemudian file nomor 5 ini surat undangan rapat penandatangan kontrak. Ya, ini undangan rapat penandatangan kontrak. Penandatangan kontrak biasa ya, penandatangan kontrak. Nah, kemudian dilakukanlah penandatangan kontrak kan gitu ya, penandatangan kontrak. Setelah itu dilakukan ini penyerahan lokasi kerja dan personel. Nah, untuk yang selain konstruksi ini bisa digabung atau kalau memang tidak terlalu diperlukan silahkan tidak diperlukan Bapak Ibu. Ya silahkan. Tapi saran saya ini tetap dijalankan karena di Perlem yang lampiran 1 pun Anda lihat di sini ada bunyinya tetap penyerahan lokasi kerja dan personel. Ya, penyerahan lokasi kerja dan personel. Ya lakukan aja lah ya, lakukan aja dan berita acarakan seperlunya. Ini bisa digabung kok ya, ini bisa digabung filenya dengan kegiatan rapat penandatangan kontrak atau pada saat penyusunan program mutu ya. Seperti ini ya, bisa digabung file-file ini. File nomor 7 ini adalah berita acara penyerahan lokasi kerja dan personel.
berita acara penyerahan lokasi kerja dan personil. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang non konstruksi kita lihat apa sih isinya. Nah ini isinya Bapak Ibu, ini lampiran 1 ya, ini untuk pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultan konstruksi juga mirip-mirip Bapak Ibu ya, mirip-mirip. Tapi sekali lagi ini adalah apabila diperlukan. Nah usahakanlah ada lah ya, usahakanlah ada. Tapi ini sekali lagi prinsipnya adalah apabila diperlukan. Nah seperti ini berita acaranya Bapak Ibu. Barangkali kalau saya sudah tunjukkan berita acara ini, siapa tahu ya, tahu untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang awalnya dibuka, nggak usah lah inilah, nggak perlu amat. Tapi setelah dilihat materi rapatnya ternyata oh iya bisa dijalankan ini gitu. Jadi ini agendanya Bapak Ibu. Agendanya adalah, jadi di undangan itu sudah ada agendanya juga Bapak Ibu ya. Di undangan ini agendanya, nah ini dia. Jadi agendanya 4, peninjauan lapangan oleh para pihak, penyerahan lokasi kerja, penyerahan personel penyedia, penandatangan berita acara. Agendanya 4 ini sebentar. Makanya berita acara ini ada bagian-bagian yang menurut saya bisa digabungkan. Apa dengan apa Pak? Silakan Anda simpulkan sendiri. Saya sengaja tidak terlalu menyarankan ini pasangan dengan ini. Saya yakin Anda jauh lebih pengalaman Bapak Ibu. Bisa ya, bisa lakukan aja. Yang penting ini saya tunjukkan agenda rapatnya. Ini ngambil dari mana? Sekali lagi ngambil dari Perlem 12, bukan ngarang-ngarang Bapak Ibu ya. Oke, agendanya peninjauan lapangan oleh para pihak. Nah ini dikonfirmasi ini alamat lokasi kerjanya ya, dipastikan, apalagi kalau pengadaan barang yang lokasinya banyak gitu ya. Nah sudah dikonfirmasi Bapak Ibu ya, koordinat kalau perlu ya, peta lokasi gitu itu. Nah ketentuannya seperti ini, jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan itu harus dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum. Jadi jangan langsung adendum ya. Jadi jika dalam peninjauan lapangan ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya berita acara penyerahan lokasi kerja dan personel ini menjadi filter awal ada atau tidak adanya potensi adendum di awal. Sekali lagi, berita acara penyerahan lokasi kerja dan personel itu menurut saya menjadi filter awal terkait ada atau tidak adanya, atau perlu atau tidak perlunya ada adendum Bapak Ibu di awal. Seperti itu ya, karena di perlemnya diamanahkan seperti ini ya, ini perlem 12 yang bilang. Kemudian apabila PPK tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan untuk mulai bekerja pada tanggal mulai kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh PPK sendiri, maka ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi. Nah, peristiwa kompensasi ada di bawah ya, peristiwa kompensasi apa saja di sini ada diatur di sini ya, tentang peristiwa kompensasi Bapak Ibu. Ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya bagaimana apa saja kriteria dan apa yang bisa dimaksud peristiwa kompensasi. Kita video ini hanya sharing saja mengenai template-template ini Bapak Ibu. Kemudian agenda kedua adalah penyerahan personilnya. Identitas personil manajerial untuk yang pekerjaan konstruksi ya. Namanya, nomor KTP, jabatan seperti ini ya. Dikonfirmasi. Kemudian kalau yang untuk jasa untuk pekerjaan konstruksi itu personel inti ya. Untuk jasa konsultan namanya personel inti. Kemudian klarifikasi personel manajerial. Kalau tadi kan nama, nomor KTP, jabatan. Kemudian ini kehadirannya, bukti sertifikat kompetensinya. Ya, dalam hal penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, maka PPK meminta penyedia untuk mengganti. Nah, ini perubahan di Perlem 12 Bapak Ibu. Bahkan orangnya bisa diganti. Ya. Jadi memang bukan menjadi fokus fokus evaluasi kinerja Bapak Ibu ya. Sekarang ini di Perlem 12 ini terkait dengan administrasi personelnya siapa itu bukan menjadi fokus di Perlem ini. Fokusnya adalah di pengendalian kontrak.
di kualitas spesifikasi, seperti itu. Jadi hal seperti ini justru dipermudah. Ini orangnya bisa diganti ya, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu. Oke. Itu ya. Kemudian dalam hal terdapat rencana penggantian personel maka direncanakan sebagai berikut. Nah ini Bang, kalau memang ada penggantian, nah langsung nih direncanakan gimana perencanaannya, dikonfirmasi, didiskusikan dengan penyedia. Sekali lagi kita niatnya adalah baik Bapak Ibu ya, niatnya adalah baik. Jangan sampai sekali lagi kalau pemenangnya bukan kehendak Anda para PPK, terus Anda cari-cari seperti mengada-ngada. Jangan Bapak Ibu, bersikaplah profesional aja sesuai dengan ketentuan. Ini aja lewati aja semua ya, seperti itu. Kemudian khusus untuk yang personel selain personel manajerial, ini yang konstruksi, yaitu operator, teknisi, analis. Ya ini tiga ini bukan persyaratan penyedia ya. Tapi hanya untuk diidentifikasi dia ini sudah bersertifikat kompetensi enggak ya, seperti itu. Hanya itu aja Bapak Ibu, dan ditanyakan rencana sertifikasinya. Jadi memang itu sudah kewajiban dari penyedia pelaksana konstruksi bahwa dia harus mensertifikasi operator, teknisi, dan analis yang belum bersertifikat, karena memang semua harus bersertifikat kan, betul kan. Yang kemudian kesimpulan, lokasi kerja telah dilakukan peninjauan bersama oleh para pihak dan telah diserahkan pada penyedia dengan ketentuan bla bla bla. Silakan ya didiskusikan. Personel manajerial telah dilakukan klarifikasi bukti sertifikat kompetensi dengan hasil bla bla bla. Nah, personel selain manajerial telah dilakukan klarifikasi kepemilikan sertifikat kompetensi dan akan dilakukan sertifikasi kompetensi dengan rincian. Nah, jadi yang operator, teknisi, analis ini harus direncanakan dan tuangkan di berita acara penyerahan lokasi kerja dan personel. Baik. Nah, tanda tangan seperti tadi cabungnya ya. Nah, kira-kira menurut Anda gimana? Dengan kita menunjukkan agenda ini, jadi kepikiran nggak? Yang awalnya mungkin Anda berpikir, wah ini berita acara nggak perlulah, ini bisa dilewati, toh apabila diperlukan kan. Setelah kita tunjukkan agendanya, oh ya ternyata bisa perlu juga, karena ini kalau di berita acara kan akuntabilitasnya akan menjadi mitigasi risiko yang lebih baik Bapak Ibu. Sudah terfilter sejak awal ya, sejak awal, yaitu setelah penandatangan kontrak. Jadi ini adalah agenda pertama setelah penandatangan kontrak Bapak Ibu, berita acara penyerahan lokasi kerja dan personel ya. Kemudian file berikutnya, file nomor 8, surat undangan. Ini adalah Bapak Ibu surat undangan rapat penyerahan SPMK. Kalau yang konstruksi ya SPMK, untuk yang jasa maaf ya SPMK, dan sekaligus penyusunan program mutu. Nah ini saya contohkan ya. Template nomor 9 ini saya gabungkan antara dua kegiatan langsung Bapak Ibu, yaitu penandatanganan atau penyerahan SPP atau SPMK sekaligus penyusunan program mutu. Program mutu kalau di konstruksi namanya RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, seperti itu. Kita lihat berita acara seperti bagaimana. Agendanya apa nih? Agendanya ini Bapak Ibu. Nah, penyerahan SPMK dan penyusunan program mutu. Nah, disinilah Bapak Ibu ya, setelah penandatangan kontrak, penyusunan program mutu bisa dilakukan ya, dan ini bisa dilakukan bersamaan di hari yang sama dengan penandatangan kontrak. Tidak ada masalah ya, kan nggak diatur nih hari-hari Bapak Ibu. Yang diatur itu hanya jarak penetapan pemenang ke SPBJ, kemudian SPBJ ke sampai dengan kontrak. Selebihnya sudah nggak diatur hari-hari apa ya, seperti itu. Silahkan, bahkan review pun juga tidak diatur. Nah ini ya, ini berita acara penyerahan SPMK atau SPP kalau yang non konstruksi ya, untuk yang barang ya, dan penyusunan rencana mutu atau program mutu. Nama berita acaranya ini awalnya selalu sama Bapak Ibu, silakan Anda bisa modifikasi, tapi yang membedakan adalah ini Bapak Ibu ya, penyerahan SPMK identitas suratnya nomor berapa tanggal berapa,
Kemudian penyusunan program mutu, penyedia menyusun RMPK dan dilakukan pembahasan dengan PPK. Bapak Ibu, seperti bagaimana sih ini program mutu? Ini saya contohkan untuk yang barang ya. Ini contohnya yang barang. Dan ini disusun oleh penyedia ya Bapak Ibu ya. Disusun oleh penyedia, contohnya isinya program mutu adalah ruang lingkup pekerjaan, organisasi kerja penyedia. Nah, ini di sini nih tuangkan nih. Yang ngurusi keuangan siapa, yang mandornya siapa, yang nanti orang lapangan yang misalkan itu barang impor, nanti yang nanganin teknisi di lapangan siapa, yang instalasi siapa. Ini organisasi kerja penyedia, tuangkan di sini. Ya, sampai lengkap dengan nomor HP-nya, nomor WA-nya. Seperti itu, ya. Saya justru sering menyarankan Bapak Ibu, biasakan setiap kontrak dibuat grup work sementara. Jadi work ini bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas kontrak dan akan dibubarkan atau dihapus setelah kontraknya selesai. Seperti itu. Yang berisi tentunya adalah PPK, tim pengelolaan kontrak PPK dan organisasi kerja penyedia. Ya, itu lebih jadi semangatnya adalah semangat kolaborasi. Kemudian ini program itu ada jadwal pelaksanaan. Di sini ini contohnya ya, ini contoh. Di sini adalah item pekerjaan, waktu, indikator kinerja. Nah, ini dia. Nah, ini bagian keempat, ini kuncinya Bapak Ibu. Tujuan program mutu. Nah, ini kalau ini terus terang ada sedikit modifikasi dari saya, lebih ke strateginya Bapak Ibu. Dan ini saya tuangkan di buku kerja pejabat membuat komitmen. Juga di kumpulan template bukti visa angka kredit Jafung juga ada. Yaitu apa? Penentuan titik kritis 1, 2, dan 3. Sekali lagi, penentuan titik kritis 1, 2, dan 3 sejak awal, sejak SPMK Bapak Ibu. Jadi enak, kita ada komitmen awal Bapak Ibu yang jadi pegangan PPK yang ditandatangani penyedia. Bapak Ibu, ini contohnya seperti ini. Titik kritis 1 SP1, titik kritis 2 SP2, titik kritis 3 SP3. Nah, dengan ini kami yang tandatangan bahwa ini menyatakan bahwa dokumen program mutu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari dokumen kontrak. Oh, ini belum saya ganti, maaf. Dan penyedia telah sepakat dengan konsekuensi pengendalian kontrak berupa penentuan titik kritis dan pemberian surat peringatan. Nah, ini dia ya. Nah, ini berdasarkan Peraturan 12 tentang pedoman. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tanda tangan penyedia materai, pegangan PPK Bapak Ibu. Ya, ini program mutu. Nah, ini yang diserahkan di sini Bapak Ibu. Ini yang diserahkan di rapat penyerahan SPMK dan penyusunan program mutu. Ya, jadi sebaiknya sebelum ini ya sudah disiapkan dulu, bahkan setelah SPBJ lah ya, setelah SPBJ kasih aja lah draftnya ini Bapak Ibu, supaya pada saat ini disusun sudah efektif waktunya, nggak buang-buang waktu. Kesimpulannya, nah ini dia SPMK sudah diserahkan dari PPK kepada penyedia dengan nomor surat tanggal sekian. Penyedia menyusun program mutu dan dilakukan pembahasan dengan PPK. Program mutu disertai dengan komitmen 3 titik kritis dengan konsekuensi surat peringatan 1 sampai 3 yang ditandatangani penyedia sebagai komitmen kerja dan alat kendali kontrak. Ya, ini ada di berita acara Bapak Ibu. Ini pegangan PPK. Karena berita acara ini sangat powerful buat PPK Bapak Ibu. Jadi saya bilang, seburuk-buruknya penyedia, kalau cara pengendaliannya seperti ini, insya Allah tidak ada penyedia itu mau gagal Pak. Nggak ada, kecuali penyedia niat rusuh, tapi ya enggak lah ya. Event itu penyedia yang merupakan LSM tapi nyamar. Event itu misalnya. Insya Allah dengan cara seperti ini dia akan terfilter dengan sendirinya. Kemudian penyedia dan PPK bersepakat untuk terus memutakhirkan program itu sesuai kondisi pekerjaan. Jadi program mutu ini dimutakhirkan sesuai amanat di Perlem 12. Sama nih di Perlem 9 dulu juga begitu ini. Pemutakhiran program mutu atau RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Ya, pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
Persetujuan PPK terhadap program itu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Pak, ini kalimat dari mana Pak? Di Prem 12 saya sudah bilang. Nanti cek silahkan. Ya, saya tinggal memindahkan sebenarnya ke template ini, jadi memudahkan kerja kita insya Allah. Dan dokumen program itu terlampir. Seperti itu. Ya, ini file nomor 9 ya, semoga bisa membantu ya. Ini untuk jasa lainnya. Kalau untuk barang silahkan mengacu ke Dokpil, kan sudah ada tuh ya. Rencana mutu, atau mengacu ke ini Bapak Ibu yang baru ini ya, Permen PUPR 10 ini lampiran berapa ini, ada program mutu ini ya, saya lupa lah. Nah, ini rencana mutu pekerjaan konstruksi ini bisa mengacu ke sini lah ya, ini sudah ada formatnya di sini. Nah, ini RMPK Pak, RMPK sesuai Permen PUPR 10 2021 bisa nih. Jadi ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda di RPK sebelumnya, ini beda beti lah ya, beda tipis ya. Seperti ini bisa diacu. Ya, sudah ada petunjuknya. Dan mestinya kontraktor pelaksana konstruksi yang profesional sudah tahu lah ya. Kalau pelaksana konstruksi, pelaksana bangun pekerjaan konstruksi nggak punya ini Pak, file ini, wah ini diragukan Pak, kalau buat saya mah ya, diragukan itu. Pasti punya. Walaupun dia belum pernah ngalami, karena dia bisa jadi punya. Kenapa? Dari pelatihan. Itulah gunanya pelatihan kompetensi. Pasti ada ini Pak, materi ini ya. Enggak ada kok kebangetan ya. Oke, 9, 10 surat undangan. Ini apa? Undangan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi tahapan ini. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Bahannya barang apa lagi Pak? Ya, ini itemnya ada di Prem 12 Bapak Ibu. Apa hasil agendanya? Kita lihat agendanya. Agendanya berbeda Pak dengan tadi. Nah, ini makanya bisa digabung agendanya dengan yang tadi, bisa kalau mau efektif waktunya ya. Jadi misalnya setengah hari atau 1 hari full untuk menyelesaikan dokumen-dokumen ini. Yang penting itu esensinya adalah agenda-agenda pada setiap tahapan ini dijalankan. Kalau dokumennya silahkan diatur Bapak Ibu, digabung jadi satu juga boleh, silakan. Nah, penting agendanya dijalankan. Kita lihat, ini rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Undangannya seperti ini, agendanya ada 7 agenda, bisa seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kalau versi Inggris Pak, kick off meeting seperti itu Bapak Ibu ya. Versi bahasa Inggrisnya. Kick off meeting itu bisa di SPMK-nya atau ya rapat persiapan pelaksanaan kontrak ini. Silahkan ya. Kita akan berbicara bukan hanya konstruksi saja Bapak Ibu ya, ini barang jasa lainnya, jasa konsultan juga seperti ini. Agendanya di sini kita lihat. Jadi masing-masing template ini yang membedakan adalah agendanya. Jadi ini agendanya Bapak Ibu. Penetapan dokumen kendali kontrak berupa laporan kemajuan berkala kontrak. Ini udah bukannya ke nomor 12, file nomor 12 ini saya buka ya Bapak Ibu, karena nomor 12 ini file yang final sekaligus yang ini menjadi alken dari kontrak tadi Bapak Ibu. Oke. Kedua belah pihak mengetahui bersama dokumen kendali kontrak berupa laporan kemajuan berkala kontrak. Ini saya tuangkan di buku ini Bapak Ibu, di buku saya yang kumpulan template bukti fisik angka kredit, dan ini menjadi sumber angka kredit utama untuk kompetensi pelaksanaan kontrak Bapak Ibu ya, untuk Jafung. Makanya Jafung senang sekali kalau dikasih tugas begini, angka kredit mereka per dokumen hitungannya ya, per dokumen. Satuannya adalah dokumen bukan paket ya, seperti itu. Laporan kemajuan berkala kontrak dilakukan rapat berkala setiap. Nah, ini disepakati nih, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, terserah ya. Ya, kalau saya ya lebih sering lebih bagus kan, apalagi pakai Zoom aja ya, seperti itu. Pekerjaan kita kan banyak justru itu Bapak Ibu. Dengan ini Anda bisa mengendalikan ini dari balik meja saja Bapak Ibu. Nanti ada teknik-tekniknya, nanti kita tunjukkan ya, seperti itu. Tentunya kalau dari balik meja 100% ya tidak juga ya, tidak ideal ya. Kita lihat. Jadi ini disepakati dan atau terjadi kondisi yang dianggap perlu. Jadi kalau misalnya di sini misalkan seminggu sekali, nah kalau misalkan dianggap perlu ada kondisi tertentu, misalkan tiba-tiba ada masalah ya, yang masalah
Nah, ini dituangkan lah ya di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Agenda berikutnya adalah SMKK-nya ini. Ini untuk konstruksi ya. Untuk konstruksi SMKK nih. Ini dimatangkan di sini nih Bapak Ibu, dibahas. Rencana keselamatan konstruksi, rencana mutu, program mutu, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL) jika ada, dan rencana manajemen lalu lintas (RMLL) jika ada. Formatnya ada di Bapak Ibu bisa lihat ya di ini ya, di Permen PUPR 10 2021. Anda bisa download dari internet Bapak Ibu, banyak ini ya, ini banyak Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nih contohnya formatnya RMPL, MRLLP ya, kemudian ini formatnya rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ya, kemudian rencana manajemen lalu lintas pekerjaan ada di sini nih sudah ya. Mestinya saya kontraktor yang profesional ya punya inilah ya filenya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau belum punya berarti dia belum tersertifikasi biasanya ya. Kalau sudah ikut pelatihan itu mesti ada ini Pak ya, satu paket ini ya. Kemudian rencana kerja dan organisasi kerja, nah ini mengacu pada program mutu. Nah, ini ditekankan lagi, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan dibahas di sini. Apapun bisa dituangkan di sini lah ya, terkait dengan tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian jadwalnya dipastikan, jadwalnya Bapak Ibu ya. Dan ini kalau ada subkon ini bagaimana ini nasibnya? Subkon yang akan menjalankan bagian pekerjaan bagaimana, dan hal-hal yang nggak perlu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ngambil dari mana? Sekali lagi saya jawab, ngambil dari Perlen 12 ya, bukan kata saya. Dan ini file terakhir Bapak Ibu, ini file kebanggaan saya Bapak Ibu, alhamdulillah, masterpiece. Ini menjadi alat kendali kontrak laporan kemajuan berkala kontrak pengadaan barang jasa ya. Ada 6 bagian Bapak Ibu, ada 6 bagian. Bagian pertama informasi umum ya, seperti ini ya, dimana di sini teridentifikasi kompleksitas pekerjaannya, apakah ini pekerjaan sederhana atau pekerjaan yang memiliki pedoman standar tata kelola yang baku dengan output yang hasil pekerjaan, atau pekerjaan yang berisiko tinggi, teknologi tinggi gitu ya, kompleks gitu ya. Jadi kompleksitas pekerjaan diidentifikasi di sini. Kemudian bagian 2 informasi penyedianya. Nah, seperti ini. Lagi ini adalah file, lagi ini pelaporan, periode laporan. Nah, ini ada tanggalnya di sini ya, periode laporan, dan kemudian status saat ini hari keberapa pada saat itu dituangkan di sini Bapak Ibu. Oke. Informasi kedua tentang penyedia singkat aja seperti ini. Daftar kontak, ini nama kontak, ini nama kontak, nomor WA-nya seperti itu Bapak Ibu. Ini penting, makanya kontak ini Bapak Ibu ini juga menentukan evaluasi kinerja penyedia, ini tahapan layanan nih. Seberapa enak dia bisa diajak komunikasi. Ini di sini nih pembuktiannya nih. Seperti itu ya. Kemudian informasi realisasi pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kendali program mutu. Program mutu telah dimutakhirkan tanggal. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi kan komitmennya program mutu terus dikendalikan. Jadi misalkan ini kan ada titik kritis 1, 2 dan 3. Pak, ternyata titik kritis 1 ternyata aman Pak. Dia enggak ada masalah. Oke. Itu yang dimutakhirkan. Dibuat lagi, mundur lagi titik kritisnya, 3 lagi, bikin lagi 3. Pak, aman lagi Pak, mundur lagi seperti itu Bapak Ibu. Pak, ternyata titik kritis 1 dia payah Pak, sehingga saya kasih SP1. Oke. Kalau sudah dikasih SP1, buat lagi titik kritis lagi. Seperti itu. Biasa jadi titik kritis 2 dia aman kan gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi SP itu dijalankan berdasarkan mekanisme titik kritis pada program mutu. Sekali lagi, surat peringatan dijalankan berdasarkan mekanisme program mutu. Tidak ujuk-ujuk langsung surat peringatan. Tadi ada dokumen, ada historinya Bapak Ibu. Dan insya Allah ini tidak ada sengketa Bapak Ibu, karena dia sudah tanda tangan di depan. Ya, seperti itu. Jadi ini tanggal kontrak, tanggal selesai, sisa waktu berapa hari. Ini kalau bisa diaplikasikan malahan ya, dibuat aplikasi. Uang muka, termin, seperti itu ya. Silahkan dibahas. Nah, titik kritis nih, ini diambilkan dari program mutu tadi. Tadi kan program mutu Bapak Ibu. Ya, ini ada ya, kontrol tanggal berapa ditulis ya.
kontrol tanggal berapa ditulis. Nah ini target waktu, titik kritis, sanksi apabila terlambat, ya seperti itu. Indikatornya apa? Misalkan ini titik kritis 1, penyedia menyerahkan bukti PO dari pabrikan. Nah ini contohnya, PO dari pabrikan sudah ini contohnya pengendalian ya. PO dari pabrikan sudah diterima oleh PPK sehingga titik kritis 1 lancar dan akan dimutakhirkan kembali program mutu. Nah gitu, dimutakhirkan terus sebagai alat kendali kontrak. Program mutu sebagai alat kendali kontrak, Bapak Ibu. Seperti ini. Dan seterusnya ini kalibrasi pengiriman dan seterusnya ya. Ini contoh untuk pengadaan kompleks ya, pengadaan impor itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Sampai instalasi di lokasi. Ya, gitu. Bagian keempat, ini yang menarik. Ini pendekatan yang saya perkenalkan di buku kerja pejabat pembuat komitmen, Bapak Ibu, yaitu pendekatan monitoring visual, di mana kita meminta foto berkala dan video berkala. Berkala ya Bapak Ibu, kata kuncinya di sini adalah berkalanya. Nah, kemudian upload di Google Drive. Ini saya bukan mau promosi Google Drive-nya, tapi ini upload lah Bapak Ibu. Ya upload. Nah ini contohnya, ini kalau satuannya minggu ya, ini satuan minggu 1, 2. Kalau satu hari, atau bulan ya bulan. Serah lah ya. Itu tergantung kesepakatan. Kalau saya mah rugi kalau bulan Pak. Dulu setiap minggu atau 2 minggu sekali lah ya, minta laporan Bapak Ibu. Ya ini lokasi 1, lokasi 2, foto dan video. Foto dan video. Orang juga bingung kalau pengadaan barang Pak. Pengadaan barang apanya Pak, foto video? Ya jalur distribusinya Pak, jangan meremehkan loh. Jalur distribusinya Bapak Ibu. Bahkan itu pun kalau untuk bukan barang impor, barang yang sudah ada di Indonesia. Apa foto videonya? Ya pada saat dia sedang mempersiapkan barang itu mau dikirim, lagi dikepak misalkan ya, pengepakan, itu minta foto Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Foto dan video. Video ini justru yang penting Bapak Ibu ya. Video berkala. Ya, karena dengan video itu sesibuk-sibuknya Anda, bahkan dari balik meja pun Bapak Ibu bisa mengontrol suatu paket pengadaan dengan video berkala. Sekali lagi, dengan video berkala, Anda dengan di balik meja pun bisa mengontrol progres pekerjaan dengan mudah. Apalagi untuk jasa ya, jasa lainnya, pemeliharaan taman kota misalkan. Loh, ini di taman kota lokasi C, ini kok tumbuhannya banyak yang mati ini misalnya ya. Seperti itu. Loh, pemeliharaan gedung A kok begini nih, loh itu kok ada retak-retak, apa nggak dipelihara, padahal ini seharusnya masuk ruang lingkup pekerjaan. Nah, ketahuannya dengan video berkala kuncinya Bapak Ibu, berkala gitu, ya. Kemudian bagian 5 adalah realisasi keuangan. Ini biasa ya, nilai kontrak, realisasi tanggal kontrak, sisa pembayaran, seperti itu. Ingat Bapak Ibu, kita harus bedakan, kalau kontrak harga satuan namanya daftar kuantitas, kalau kontrak lamsam namanya daftar keluaran. Ya, jadi bedakan antara kontrak lamsam dan harga satuan. Karena harga satuan lamsam itu adalah cara pembayaran. Bapak Ibu, bagi Anda yang belum tahu, harga satuan, lamsam, gabungan lamsam harga satuan itu adalah cara pembayaran pada prinsipnya, yang oleh peraturan LKPP dijadikan jenis kontrak. Itu. Ya, ini misalnya lokasi 1, lokasi 2 dan seterusnya. Rangkuman sampai dengan tanggal sekian, terrealisasi sekian, nilai kontrak sekian, terus sebesar sekian, dia masih tersisa pembayaran sekian, begitu. Nah, kemudian bagian 6. Nah, ini yang penting malahan. Ini tabelnya sederhana Bapak Ibu, tapi ini justru menjadi alat kendali yang sebenarnya, yaitu identifikasi permasalahan, hambatan dan sekaligus rencana aksinya dibahas di sini, Bapak Ibu. Rencana aksinya. Nah, jadi ya permasalahannya apa, deskripsinya bagaimana, dan nanti mau gimana. Seperti itu. Misalnya, Pak, minggu kemarin ini lokasi kerja saya ini diprotes sama warga setempat, Pak. Mereka tidak merasa nyaman dengan proyek ini. Misalnya nih, tuangkan di sini Bapak Ibu. Kemudian buatlah rencana aksi. Bagaimana nih kita bikin rencana aksi yang semangatnya adalah, sekali lagi semangatnya adalah value for money. Semangatnya adalah menyelesaikan. Ya, bukan semangatnya adalah mengada-ngada supaya ini segera diputus kontrak, bukan begitu. Tapi semangatnya adalah positif. Ya. Oke. Seperti itu.
Jadi ini adalah 6 bagian dari laporan kemajuan berkala kontrak. Ya. Dan ini tanda tangan siapa? PPK tentunya Jafung. Kalau ada Jafungnya sedapat mungkin ini Bapak Ibu, karena ini angka kredit Jafung. Ya, kemudian ini penyedianya, ada tim ahli, ada koordinator dokumentasi visual. Ini pastikan sebaiknya ada Bapak Ibu. Ya, ini tim pengelolaan kontrak PPK. Kemudian koordinator IT, urusan IT. Ini kalau laporan ini Bapak Ibu, 6 bagian ini kalau dijadikan aplikasi keren ini Bapak Ibu, akan sangat memudahkan kerja PPK ya, apalagi kalau instansi itu rentangkan dari anggarannya luas ya, seperti punya saya BMKG luas sekali Pak ya, ada ratusan satker, ratusan KPA di seluruh Indonesia, apalagi yang lebih besar kayak Kemenak, Kemenkumham, seperti itu ya, Kemendikbud, itu kan gemuk sekali. Kalau ini diaplikasikan sangat luar biasa Bapak Ibu, akan terkontrol oleh UKBBJ-nya ya, akan terkontrol oleh UKBBJ-nya itu ya. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Ini adalah file-file yang bisa Anda manfaatkan ya, 12 file ini yang bisa Anda manfaatkan. Ini sudah saya lengkapi dengan contoh RKL PPL, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh aja. Saya lengkapi dengan ini, dan ada program mutu juga ada upload ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu, bahwa memang kuncinya adalah ini Bapak Ibu ya, ini mobilisasi bagian yang terakhir mobilisasi Bapak Ibu, ini tidak kita ini ya, rapat persiapan ini mobilisasi Bapak Ibu. Ini ada catatan khusus mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi mendatangkan bahan, material, dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung lab ya, bengkel, gudang, dan sebagainya. Dan mendatangkan personilnya, mobilisasi. Mobilisasi bahan atau material, peralatan, dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Nanti dituangkan Bapak Ibu. Nah ini kalau mobilisasi saya nggak bikin dokumennya, Bapak Ibu Anda bisa gabungkanlah di rapat persiapan ini ya, seperti itu. Atau di bagian yang dikontrol di laporan kemajuan berkala kontrak tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. 12 ini file ini semoga berguna buat Anda semuanya. Yang kuncinya, dan ini ya laporan kemajuan ini, itu tadi formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Informasi umum, informasi penyedia, kendali program mutu, monitoring visual, foto dan video berkala, relasi pembayaran, dan identifikasi masalah dan rencana aksi. Logo Value for Money. Sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.